Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki kekayaan fauna yang luar biasa? Namun, banyak dari mereka kini terancam punah dan dilindungi oleh hukum. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat hewan-hewan tersebut dan peraturan yang melindungi mereka. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung konten edukatif tentang pelestarian satwa Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, namun banyak spesies terancam punah akibat perburuan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Apa saja peraturan yang melindungi satwa di Indonesia? Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 bagi MYNLHK bagi SCTJN bagi KUM 1 Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Siapa sajakah hewan mamalia yang dimiliki Indonesia yang kini berada di ambang kepunahan dan wajib kita lindungi? Pertama, kita mulai dengan orangutan. Ada dua spesies yang dilindungi yakni orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera. Hewan ini hanya ada di Indonesia dan sebagian kecil berada di Malaysia. Mereka memiliki peran penting sebagai petani hutan karena membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya. Namun, deforestasi dan perburuan liar telah mengancam populasinya secara drastis. Dilansir dari beberapa sumber, populasi orangutan di Sumatera dan Kalimantan diperkirakan sekitar 71.820 ekor. Sebanyak 60.060 ekor diantaranya berada di Kalimantan, sementara 13.710 ekor lainnya berada di Sumatera. Lalu ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia. Populasinya diperkirakan kurang dari 400 ekor di alam liar. Harimau adalah predator puncak yang berperan menjaga keseimbangan rantai makanan. Kehilangannya dapat mengganggu ekosistem secara besar-besaran. Selanjutnya, gajah Sumatera. Spesies ini adalah subspesies terkecil dari gajah Asia dan menjadi korban konflik dengan manusia akibat penyempitan habitat. Padahal, gajah adalah penyebar benih hutan yang vital. Saat ini, populasi gajah Sumatera diperkirakan antara 924 hingga 1359 ekor. Data terbaru dari KLHK menunjukkan angka tersebut. Perkiraan ini menunjukkan penurunan populasi yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, dengan penurunan populasi yang drastis dalam beberapa dekade terakhir. Mamalia selanjutnya yang dilindungi adalah terenggiling Sunda. Terenggiling adalah mamalia bersisik satu-satunya di dunia. Hewan pemakan semut ini diburu habis-habisan karena daging dan sisiknya dianggap berkhasiat dalam pengobatan tradisional. Padahal itu tidak terbukti secara ilmiah. Populasi terenggiling di Indonesia, khususnya terenggiling Sunda saat ini, diperkirakan menurun drastis akibat perburuan dan perdagangan ilegal. Tidak ada data yang akurat tentang jumlah populasi saat ini, namun penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Adakah sahabat fauna yang mengetahui jenis hewan mamalia lainnya yang dilindungi selain hewan-hewan tadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Bukan hanya mamalia, Indonesia juga melindungi banyak burung dan reptil eksotis. Apa saja jenis burung dan reptil tersebut? Dan kenapa mereka penting untuk ekosistem? Mari kita bahas. Pertama, burung cendrawasih. Burung ini dikenal sebagai Bird of Paradise yang merupakan ikon Papua. Warna birunya yang indah membuat burung ini menjadi incaran perdagangan ilegal. Padahal, cendrawasih berperan dalam penyerbukan tanaman dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan hujan tropis. Populasi burung cendrawasih di Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat sangat bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan populasi, seperti cendrawasih merah di Waigeo Barat. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan populasi yang lebih kecil, seperti cendrawasih di Yapen Waropen. Selain itu, beberapa jenis cendrawasih
hanya ditemukan di wilayah tertentu, seperti cendrawasih di Kepulauan Aru. Kemudian ada elang Jawa. Elang ini dikenal sebagai lambang negara kita, burung Garuda. Populasinya kini sangat kritis, dengan estimasi kurang dari 300 ekor. Elang ini hanya hidup di hutan pegunungan Jawa dan menjadi indikator kesehatan ekosistem karena berada di puncak rantai makanan. Jenis reptil yang pertama yakni penyu hijau. Penyu hijau juga masuk daftar hewan dilindungi. Penyu ini bermigrasi ribuan kilometer dan kembali ke pantai tempat mereka lahir untuk bertelur. Mereka menjaga ekosistem laut dengan mengontrol populasi ubur-ubur dan menjaga kesehatan padang lamun. Populasi penyu hijau di Indonesia saat ini berstatus terancam. Penyu hijau ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk perairan tropis dan subtropis. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan populasi penyu hijau antara lain perburuan untuk diambil Carapax dan plastron sebagai hiasan, serta aktivitas penangkapan dan perdagangan penyu sebagai bahan konsumsi. Dan tentu, siapa yang tidak kenal komodo? Reptil raksasa ini hanya bisa ditemukan di Nusa Tenggara. Meski kuat, mereka tetap rentan karena jumlahnya sedikit dan ruang hidupnya terbatas. Populasi komodo di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Komodo, diperkirakan sekitar 3.396 ekor pada tahun 2023. Populasi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun ada fluktuasi yang wajar dalam populasi alami. Semua spesies ini tidak hanya unik, tapi juga penting. Jika kita tidak menjaga mereka, kita kehilangan bagian penting dari alam Indonesia. Hewan apa lagi yang dilindungi di Indonesia selain yang sudah dijelaskan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya sobat. Selanjutnya, apa hukuman bagi orang yang melanggar perlindungan satwa? Pelanggaran terhadap satwa dilindungi bukan masalah sepele. Berdasarkan pasal 21 dan 40 UU nomor 5 tahun 1990, siapapun yang menangkap, membunuh, memperdagangkan, atau memelihara hewan dilindungi, bisa dipenjara maksimal 5 tahun dan didenda 100 juta rupiah. Kasus yang sering terjadi, termasuk perdagangan terenggiling, pemeliharaan burung langka tanpa izin, hingga pembunuhan harimau karena konflik dengan manusia. Hewan-hewan ini adalah warisan alam Indonesia. Jangan biarkan mereka hanya menjadi cerita. Yuk, jadi bagian dari gerakan pelestarian. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Semakin banyak yang sadar, semakin besar peluang kita menyelamatkan mereka.